Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fahrina Syaratul Aulia, NIM 1807016162, mahasiswa Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus retardasi mental, yaitu tunagrahita. Studi kasus diambil dari laporan hasil observasi anak tunagrahita di SD 14 Lojanan tahun 2018, disusun oleh Arifudin, berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, baik, sebelum masuk pada studi kasus tunagrahita, sebenarnya apa sih tunagrahita itu? Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental yang biasa disebut dengan retardasi mental. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu, yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Berikut terdapat penggolongan tunagrahita menurut Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa atau PPDGJ-3. Yang pertama, tunagrahita ringan yang memiliki IQ 50-69. Penyandang tunagrahita ringan biasanya agak terlambat dalam belajar bahasa, tetapi sebagian besar dapat mencapai kemampuan berbicara untuk keperluan sehari-hari, mengadakan percakapan, dan dapat diwawancarai. Yang kedua, tunagrahita sedang yang memiliki IQ 35-49. Penyandang tunagrahita kategori ini lambat dalam mengembangkan pemahaman dan penggunaan bahasa. Prestasi akhir yang dapat mereka capai dalam bidang ini terbatas. Yang ketiga, tunagrahita berat yang memiliki IQ 20-34. Kategori ini umumnya mirip dengan tunagrahita sedang dalam hal gambaran klinis. Terdapat suatu etiologi organik dan kondisi yang menyertainya, menunjukkan adanya kerusakan atau penyimpangan perkembangan yang bermakna secara klinis dari susunan saraf pusat. Dan yang terakhir, tunagrahita sangat berat yang memiliki IQ kurang dari 20. Dalam kategori ini, secara praktis individu yang menyandang tunagrahita sangat berat sangat terbatas kemampuannya untuk mematuhi atau memahami permintaan atau instruksi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan studi kasus tunagrahita. Yang pertama, identitas subjek. Nama, AR, tempat dan tanggal lahir, Samarinda 4 Maret 2008. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Status anak kandung, anak ketiga dari 3 bersaudara. Bersekolah di SD Negeri 25 Lojanan, kelas 3 SD. Alamat Dusun Surya Bakti RT 21 Batuah, Kecamatan Lojanan. Tinggal bersama kedua orang tua. Penyakit yang pernah diderita, demam tinggi dan kejang-kejang. Hobi bersepeda dan memiliki cita-cita sebagai guru. Baik, selanjutnya riwayat kelahiran. Perkembangan pada masa kehamilan subjek normal. Subjek tidak memiliki penyakit semasa kehamilan atau dalam arti lain normal. Usia kehamilan ketika kelahiran tepat 9 bulan. Subjek lahir dibantu oleh bidan kampung. Subjek ketika lahir memiliki berat 2,9 kg dan panjang 48 cm. Tanda kelainan subjek pada waktu masih bayi adalah kejang-kejang. Selanjutnya perkembangan masa balita. Subjek meminum ASI sampai usia 2 tahun, melakukan imunisasi dengan lengkap dan pemeriksaan rutin sampai usia 5 tahun. Subjek diharuskan makan makanan yang lembek dengan kuantitas yang banyak, dan subjek memiliki kesulitan dalam makan. Selanjutnya, perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisiknya, subjek dapat berdiri di usia 3 tahun dan dapat berjalan pada usia 4 tahun. Subjek mulai dapat menaiki sepeda pada umur 10 tahun, namun dalam kemampuan bicara subjek kurang jelas. Kesulitan gerak yang dialami subjek adalah berjalan dan menulis. Subjek memiliki status gizi yang baik. Riwayat kesehatan subjek pernah mengalami kejang dalam 1 minggu.
Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa subjek mengucapkan satu suku kata bermakna pada usia 5 tahun dan dapat berbicara dengan satu kata bermakna pada usia 6-7 tahun, memiliki hubungan saudara yang lebih akrab dengan adik, memiliki hubungan pertemanan yang baik dan memiliki hubungan dengan orang tua yang egois. Subjek memiliki hobi menghafal dan menghitung. Selanjutnya, perkembangan pendidikan. Subjek masuk TK pada umur 5 tahun, lama pendidikan di taman kanak-kanak atau TK yaitu 2 tahun. Subjek memiliki kesulitan selama di TK, yaitu sulit dalam bersosialisasi. Subjek pertama kali masuk sekolah dasar pada usia 8 tahun. Sama halnya ketika di TK, ketika di SD, subjek kurang mampu dalam bersosialisasi. Subjek pernah tidak naik kelas di kelas 2. Subjek pernah mengikuti pelayanan khusus yang pernah diterima, yaitu pemberian bimbel khusus. Subjek menuturkan mata pelajaran yang dirasa paling sulit adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesulitan yang dihadapi oleh subjek berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis. Yang pertama ada masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, kesulitan yang dihadapi AR berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keterbatasan yang dimiliki AR mengalami banyak kesulitan dalam mengurusi kehidupan sehari-hari, seperti merawat diri sendiri, sehingga mereka perlu bimbingan khusus untuk melatih mereka agar mereka bisa merawat dirinya sendiri. Yang kedua, masalah kesulitan belajar. Keterbatasan yang dimiliki oleh AR terutama dalam kemampuan berpikir, sehingga tidak dipungkiri lagi jika AR mengalami kesulitan dalam belajar, khususnya di bidang akademik. Namun pada bidang non-akademis, AR tidak terlihat kesulitan. Masalah yang dirasakan AR yang berkaitannya dengan proses belajar mengajar, diantaranya kesulitan menangkap pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, serta daya ingat yang lemah. Kesulitan yang ketiga adalah masalah penyesuaian diri. Masalah AR berkaitan dengan kesulitan dalam berhubungan dengan kelompok atau teman-teman di kelas. Kemampuan penyesuaian diri dengan berada di bawah rata-rata. Maka dalam bersosialisasi dengan lingkungannya sangat kesulitan. Selain itu, AR cenderung dijauhi oleh teman-temannya sehingga mengakibatkan AR tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah masalah gangguan kepribadian dan emosi. Karakteristik mental AR perlu dipahami karena nampak jelas bahwa AR kurang memiliki kemampuan berpikir, keseimbangan pribadinya labil, kadang-kadang stabil, kadang-kadang kacau. AR juga cenderung berdiam diri dari keramaian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.